welcome to Umpan Tarik. Iya, kelihatan ya di sini mulai rame. Biasanya saya berdua doang sama Mas Labib, ya kan? Ini Mas. Bang ya, Bang Labib. Gak apa-apa, boleh Mas. Karena ini ada something dari Mas Jawa Tengah. Yoi, tapi sebelum itu Mas Jowo, kita juga kedatangan Bang Rahman nih, salah satu kru box to kru box. box to box juga yang sering nulis. Kemarin nulis Manchester Sampai mulutmu United. jebol, Glory Man United. Saya selalu like tuh tulisan-tulisan Rahman. Apalagi yang bahas Italia. Atur nuhun, Grazi. Grazie. Mi amico Grazi. Iya, itu Prego. keren. Kalian bisa langsung cek aja ke box to box ID atau box to box bola ya, tulisan-tulisannya Bang Rahman. Tapi ngomongin Manchester United dan juga klubnya yang warna merah. Iya. Kita sudah mendatangkan yang berhasil mengalahkan back-to-back champions, Pandit Jeporo. Silakan Mas Gautama. Iki Jeporo. Iki Jeporo. Gimana Mas kabarnya? Agak dingin. Menuju atas menuju. 4 poin ya. 4 poin. 2 game. Boleh. Boleh. Dua-duanya boleh. lawan tim perserikatan. Tim besar juga. Masa ini yang apa? Yang tim-tim promosi lagi pada wangi. PSIM juga. PSIM bagus. Kecuali si dia. Si Guardian itu. Cuman ya ini nanti gue bakal rekap dulu ya. Kita bakal membahas apa aja hari ini. Tentu saja ada Persebaya menang 1-0 atas Persita Tangerang. Habis itu ada Malut United. Oh ini absolut sinema. Oke, 3-3. Malut 3-3 lawan Bali United. Habis itu ada Persija Pesta Gol. Sorry, Brazilian FC. sorry. Persija Janeiro. Janeiro. Persija Janeiro ya. Janeiro. Janeiro 3-0 melawan apa? Melawan Persis. Persis Seoul. Habis itu ada Persijap yang 2-1 menang atas Persib Bandung. Habis itu nggak ketinggalan kita bakalan preview juga Persija lawan Malut United, PSIM versus Persib dan juga pemanggilan pemain timnas di FMD bulan September ya, lawan Kuwait dan juga Lebanon di Surabaya. Ya, tapi sebelum itu gue mau minta kalian jangan lupa untuk like dan juga komen juga menurut kalian kita perlu bahas apa lagi dan juga paling penting subscribe. Share juga dong ke teman-teman kalian yang nonton Liga 1 ya di Umpan Tarik ini. Let's go aja kita bahas. Mungkin yang pertama Persebaya menang 1-0 lawan Persita. Kita sudah mendatangkan Warga Tangerang. Warga Tangerang yaitu Bang Rahman. Gimana nih? Ini Persita masalah 2 laga kalah ya berarti ya? Ya. 2 laga kalah. Kalah Sebelumnya dan lawan siapa lupa? lawan Persija 0-4 di JIS. Iya, lawan Persija 0-4 di JIS dan sekarang lawan Persebaya kalah juga karena ini Persebaya sebelumnya 0-1. kalah juga kan Kalah sama PSIM. PSIM 0-1. Yogyakarta dan ini jadi bisa dibilang 3 poin mahal banget. Sebenarnya 3 poin mahal buat kedua tim tapi akhirnya dipersembahkan buat Persebaya yang menang 1-0 ya. 1-0 di Tangerang. Iya, Di gimana Tangerang. nih? Gimana nih pendapat lu soal Tangerang nih? 2 laga nih masalahnya nih. Secara keseluruhan emang suatu hal yang bisa diduga sih karena kan lawan Persija di JIS itu bakalan susah banget ya. Iya. Sementara Persita lawan Persebaya rekornya juga berat nih. Sama yang kemarin kalah 1-0 itu termasuk 9 laga tanpa menang. Lawan Persebaya. Iya, bagaimanapun Persebaya dan Persija ya 2 tim yang secara tradisional, secara prestasi, secara bagaimana tim itu dibentuk tiap musimnya jelas lebih unggul dari Persita. Sebenarnya nggak ada yang terlalu dikecewakan atau bagaimana, walaupun gagal mencetak gol tuh agak mengecewakan sedikit sih karena di lawan Persija tuh dapat peluang dan banyak respon dari supporter yang kecewa karena Matius Alves lawan Persija sebentar tuh. Padahal itu satu nama besar yang perlu dimainkan. Kemarin lawan Persebaya juga ada peluang terus dari Hoki Caraka terus juga si Raiko juga. Iya, Raiko ya. Raiko. Membentur Mistar, tapi emang secara keseluruhan Persebaya Catur Pamungkas ya itu. Arif Catur Pamungkas bek itu kanannya. bek kanan yang apa ya bisa ngantongin Eberbesa juga dan secara eksplosif dia yang mengorkestrasi serangan balik Persebaya yang akhirnya berbuah gol 1-0 dicetak oleh pemain yang namanya mirip Perumahan Rivera. Perumahan di Depok ada. Di Bangkok juga ada. Di Depok kan? ada. Banyak ya. Ada. Dengan SMA 5 Depok. Iya. Perumahan Rivera. Iya makanya biasanya jualannya itu marketingnya ngejual di tepi sungai kan. Sungai kan Rivera. 5 menit dari GDC. Iya. Tahu ya Mas. Ya tapi gimana nih Bang Labib soal Iya. Persebaya nih akhirnya kan dapat poin 3 Iya. poin ini penting banget apalagi kemarin Iya. ya bisa dibilang agak lumayan down juga karena lawan PSIM malah kalah ya kan. Iya.
Sorry Kalah, 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 ya kan. Apalagi sekarang berhasil clean sheet nih ya, berarti ini pembuktian juga buat Mitrevski juga dari Dewa United ya kan. Iya ya, kalau bicara Persebaya kan memang ketika preseason sebenarnya mereka cukup tampil bagus Iya, ya. waktu itu pernah dibahas juga. Kita benar. pernah bahas menang lawan PSS Sleman, bahkan menang lawan Western Footballer dari Australia, Betul. persatuan pemain sepak bola di negara bagian barat dan tampil luar biasa di Perth. Dan coach Eduardo Perez kan ini adalah kali pertama ya setelah sebelumnya hampir melatih tim Liga top tier yaitu PSS Sleman di tahun 2020, tapi waktu itu tahun 2020 nggak banyak berlaga karena harus tadi pandemi. Covid ya. Dan akhirnya ini kesempatan besar buat Eduardo Perez. Lagi-lagi menurut gue Eduardo Perez masih butuh waktu lagi. Iya. Tapi lagi kenapa gue bilang ini adalah pertandingan yang kemenangan yang mahal buat Persebaya, karena 3 poin ini it's more than 3 point. Karena ini bisa memperbaiki situasi di locker room udah pasti. Bounce back, semangat psikologis dari tim Persebaya pasti terangkat. Entah bagaimana cara bermainnya, yang penting 3 poin dulu. Itu paling penting kan. Even Persita juga demikian ya. Gimana pun harus dapat 3 poin kemarin lawan Persebaya, karena Biar bisa boost confidence juga ya. boost confidence itu paling penting. Carlos Peña itu bukan pelatih sembarangan Kalau Peña sebenarnya. Peña itu dari Persija kan? Persija Sebelumnya, musim lalu benar, bahkan benar. sempat membawa Persija papan atas di sampai pekan ke 25 apa 27. 20 something gitu lah. 20 something bahkan. Menurut gua Carlos Peña ini perekrutan yang cukup tepat buat Persita juga. Sebenarnya skuad Persita di musim ini terlihat ya looks-nya lebih baik sebenarnya dibanding Iya. Musim lalu ya. karena mempertahankan Tamirlan Kozubayev. Ini pemain yang masih main sampai sampai round 3 di ASEAN Qualifiers bersama timnas Kyrgyzstan. Kyrgyzstan, betul. Eber Besa yang kita tahu dia abang-abangannya Liga Indonesia sejak mendarat di Bali United di tengah musim lalu juga tampil luar biasa, tapi memang akhirnya ada laga yang cukup deadlock dari kedua tim sebelum akhirnya Francisco Rivera bisa menyamakan 3 angka. Dan tadi benar yang dikatakan oleh Rahmat, Arif Campur Pamungkas tampil luar biasa dan akhirnya namanya masuk ke Team of the Week. Iya betul. Team of the Week itu tampil sangat heroik di sisi kanan, bisa mematahkan serangan dari Persita, baik itu serangan dari flank atau dari tengah, dan juga bantu serangan buat Persebaya. Wabil khusus Eber Besa bisa diredam sama Nah, dia. WBL khusus bro. Paling membedakan Persija dan Persebaya dengan Persita tuh emang kualitas pemain lokalnya sih. Bukan berarti pemain lokalnya Persita jelek ya, tapi kalau dibandingin sama Persebaya dan Persija, mereka levelnya tim nasional gimana? Iya. Bahkan Bahkan Hoki Caraka kemarin juga main kan? Hoki Caraka Dari main. bench, cadangan, dari bench ya. dapat Iya. peluang lewat tandukan, tapi emang bukan bola buat dia banget sih. tapi kehilangan Tanamal dan juga Rifki Dwi juga terasa ya, karena Persita itu bisa dibilang tulang punggungnya Backbone-nya. itu pemain-pemain muda. Di musim lalu kan ada Rifki Dwi, Tanamal yang musim ini harus cabut ke Persis Solo dan juga PSM. Tinggal Yardan Yavi ya. Iya, belum dapat kesempatan juga. Belum dapat kesempatan dan Esa Sahrul. Jadi menurut gua mungkin Carlos Peña yang sekarang challenging untuk mendapatkan setidaknya poin dulu untuk mendapatkan kepercayaan dari publik Tangerang sih. Iya, 2 laga ke depan away di Madura dan kandang di Semen Iya, peringkat kandang 10 di dan peringkat Semen 11. Padang Ini harusnya sih dapat poin. Harus, iya. 4 sih. Minimal 4 sih. Minimal 4 sih. Setelah 2 laga awal yang berat, maksudnya Iya, langsung betul. dikasih lawan Persija Persija dan dan Persebaya. sama Persebaya, harusnya ini akan Evaluasi. ya turning point-nya lah seenggaknya buat Persita. Nah, Iya, sepakat Mas. Betul ya, Persita tadi benar kata Rahman bakal melawan Semen Padang dan juga Madura United, itu ada dari peringkat 10 dan 11. Yep. Ya harusnya 4 poin, dan ini juga nggak kaget, kita lumayan kaget juga ya karena Persita menyamai Dewa United 0 poin. Menyamai. Menyamai. Prestasi ya. Menyamai Dewa Bukan United 0 prestasi poin. ya. Dewa Menyamai- United Prestasi harusnya. Dewa United musim lalu bagus loh. Ini menyamai. Menyamai itu yang bagus dong. Oh iya, Apa maaf ya. Tapi sama-sama gitu loh. Ya harusnya ini masih bisa jadi kesempatan. Persita masih di Indomilk Arena kan? Masih. Masih, ya. Bahkan Dewa United akan memakai Indomilk Arena untuk Asia Challenge League. Oh, gitu. 2025-2026. Infonya seperti itu karena infonya seperti itu. bis itu terlalu jauh. Jauh. Terlalu jauh. Bis terlalu jauh ya. Bis itu Banten International Stadium. Oh Iya. ya, kemarin saya juga akhirnya paham ya apa maksud dari bis dan juga PP itu, saya akhirnya paham. Tapi lebih baik kita mendingan langsung bahas aja ke Absolute Cinema. Yap. Malut Malut United, United. Bali United. Ini gua nonton bang. Ini gua nonton. Gila. Bro, gua nggak ngerti lagi. Ini tuh Tyrone, Yap. David da Silva, Ciro, plus ya Sayuri Brothers. Ini cheat code sih. Ini Cheat code. cheat code banget sih. Mas Tama mungkin nih Cheat code nih. mau cheat code. ngasih pandangannya terhadap lagi itu. Iya, ini kebijakan transfer Malut yang sangat
apa ya maksudnya? Kayak ini udah jadi tim paketan gitu loh. Oh iya. Dari Persib. Gerbong. Iya. Center backnya Franka, bro. Fransa. Fransa, sorry, Fransa. Nggak perlu banyak adaptasi lagi karena Yep. ya udah mereka pun main dengan cuman kayak lo ini misal kita berempat nih udah main di studio yang beda aja. Iya. Iya. Udah paketannya udah enak nih. Paketnya udah enak ya. Iya. Jadi tinggal gimana caranya kita adaptasi mungkin sama kameramennya, Iya. sama ininya. Peran utamanya masih ada di kita dan kita yang megang kendali permainan. Ya yang terjadi di Malit United 2 Mungkin pertandingan ya, terakhir. mungkin ya Mas. Gue agak sepakat nih. Mungkin ya coach mereka kan Henry Susilo ya. Iya. Gue nggak mengecilkan seorang Henry Susilo dengan segala pengalaman, dengan segala lisensi yang dia punya. Feeling gue Henry Susilo cuma nyetel gitu. Kalau biasa kan sebelum pertandingan tuh ada meeting ya. Iya. Ada meeting tuh H-1 atau H beberapa jam sebelum game gitu. Dia setel nih. Nih Bali United mainnya gini. Bukan. Apa? Dia setel Persib musim lalu. Nih lu ntar mainnya kayak gini lagi ya. Gitu aja udah. Fransa lu di belakang, ntar lu gini. Lestusian lu lihat, ntar mainnya Klok sama Adam Alis kayak gini. Kayak gini doang. Lu bisa gini lagi nggak? Mungkin. Lu bisa gini lagi. Atau enggak gini lagi ya. tapi serius gue gak bohong, itu kemarin gue nonton kan. Malut tuh kalau gak salah golin duluan deh. Kalau gak salah 2 gol duluan. Yang golin duluan Oh, itu sorry. Bali. Gopel. Gopel dulu. Gopel. Itu karena blunder ya. Blunder. Terlepas dari blundernya itu golnya mengingatkan kita gol Terence Puhiri di Tenggarong tahun 2017. Yang lari cepat. Sekitar 75 sampai 80 meter ya Iya, man ya iya. waktu itu. Dan akhirnya direplikasi lagi lewat golnya Tichman Gopel dan ngelewatin kiper terakhir. Betul. Lewatin kiper. Ini Cuma Gopel kurang ajarnya dia selebrasi duluan. Ya. selebrasi gini dulu. Gini dulu. Kayak siapa yang di Liga Inggris ya? Itu Firmino pernah. Iya. Terus Iya. ya. Iya, Firmino pernah. Secara aturan boleh gak sih selebrasi dulu? Ya Apa-apa. nggak ada masalah. Boleh, cuma secara etik aja. Etika aja gak ada. Iya, fair play aja. Cuman Attitude aja. Betul. Gopel ini bisa dibilang jadi salah satu pemain paling penting di Bali United karena dia bisa udah lu bilang 2 gol 1 assist ya. Iya dalam 2 match. Dalam 2 match dan dia juga dapat gol kedua tuh asisnya dari Jan Schraven juga, Iya, ya kan? iya. Itu juga kelihatan banget ya Malit United kayaknya ada permasalahan di bagian sisi defensif yang mungkin agak high defensive line gue lihat. Kalau kena transisi lumayan ribet dan Gopel bisa memaksimalkan tersebut ya. Apalagi dia mungkin bisa langsung tune in karena mungkin pelatihnya juga dari Sama-sama dari Belanda, Iya. Jody Jensen dan Johnny Jensen ini kan pelatih yang memang spesialis di tim-tim papan tengah ke bawah di Eredivisie ya. Salah satunya musim lalu di PSV Zwolle melatih siapa? Eliano Reinders. Makanya ketika Johnny Jensen dibawa ke Bali United tuh banyak yang bilang Eliano ini sekalian janganlah. Eliano di Eredivisie. aboard ya, biar Tapi aboard. Richmond Gopel dengan dia kan lama itu di ADO Den Haag. Sebelum kemarin ke Bundesliga 3 atau Bundesliga 2, sorry boleh dikoreksi. Dicek ya? Dicek dulu. Tapi apapun itu, Richmond Gopel bawa menawarkan suatu kualitas yang mumpuni sih buat gua. ya. Ini Ya. bakal jadi Eberbesanya Bali United musim ini. Iya. Dan apa? Atau Barga. Dan apa tadi gue nambahin lagi, maksudnya ini tuh benar-benar cheat code banget bro. Yep. Ciro, David Silva tuh gua kan fans Madrid ya. Gue ngeliat David Silva tuh kayak Mbappe versi berotot tau gak sih? Iya. Itu benar-benar kayak dia tuh tahu timing kapan gue harus lepas dari offside, kapan Iya, harus ini. betul. Matcher Bape. Matcher Matcher Mbappe ya. Udah Mbappe matcher tuh ya. Iya. Udah Mbappe matcher. Predator sejati. David Silva ini Asli, predator asli. sejati sejak pertama kali dulu sebenarnya tuh menariknya dia kan diseleksi oleh Bayangkara FC tahun 2018 pas laga Bayangkara lawan FC Tokyo Ya. di GBK 7 tahun yang lalu. Cuma dilepas sama Bayangkara karena alasannya katanya matanya bermasalah, mata ayam. Nggak bisa Oh, nggak bisa main malam. Oh, gitu. Bahasanya tuh mata ayam, nggak bisa main malam. Agak rabun lah bahasanya seperti itu. Tapi DDS setelah itu bisa membuktikan di Persebaya, Iya, di Persib. Persib. Bahkan di Liga Super musim ini 2 pertandingan 3 gol. Yap. Dan itu sebenarnya Persib lagi. Sebenarnya Bali United tuh udah hampir mau menang. Iya. Udah hampir mau menang. Gua Iya. tuh nonton kayak aduh udah nih Malut Udah sayang selesai. banget padahal udah Iya, main di kandang. lini depannya udah tune in, main di kandang bagus banget lagi kandangnya. Gol bunuh diri gimana? Gol bunuh diri itu dia mau clearance malah ke gawang sendiri gitu si Febrianto ya. Kalau- Rizky Dwi Febrianto. Kalau kata bahasa anak sekarang, golnya ses. Apa? Sus. Oh, sas. Ya, golnya sas. Iya Jujur bener. sus. Jujur sas ya kan. Jujur ses. Tapi Cuma apa? kalau gue sih ngeliatnya itu buah dari ketidaktenangan Rizky Dwi. Body Yap, shape-nya yap, Rizky yap, Dwi yap, juga yap. Iya. juga nggak tepat gitu. Betul. Footwork-nya Rizky Dwi kan salah satu yang terbaik ya sebagai seorang fullback ya. Jadi ini
murni apa sih buat gua? Sama mungkin tekanan ya, tekanan menit Tekanan, akhir iya. yang mana Iya. udah main lah di Iya. kandangnya Malut, Jauh supporter juga. pasti kan Iya. udah mulai teriak-teriak Oh, iya. menit segitu kan. Teror Iya, dan terornya itu pasti. Iya. udah hal yang lumrah lah. Apa Toma ya, Toma? Toma itu tagline-nya kayak Tagline-nya. Iki Jeporo lah. Iki Jeporo. Iya, dan juga kalau misalnya ngomongin teror ini, klub ini makin meneror Liga 1 sepertinya, yaitu Persija. Yep. Menang 3-0 atas siapa Bang? Atas Persis Solo. Persis Persis Solo. Solo. Dan kelihatan ya makin match day kedua ini masih membuktikan kalau mereka total udah 7 gol. Yap. 7 gol tanpa balas, lewat golnya kemarin Alano golin lagi. Kemarin yang Golin. golin tuh Gustavo Fransa, Maxwell dan Axel Runtukal. Axel Runtukal. Axel untuk akhirnya Oh, golin iya. ya. Yep. Alano kartu merah. Alano mah kartu merah, Malah, tapi Sorry Alano malah. kartu merah, tapi sepanjang 90 menit Alano lagi-lagi memberikan kontribusi yang Iya, luar betul. biasa positif buat Persija Jakarta, walaupun tidak bisa bermain lawan Malut, nanti kita bahas ya. Tapi menurut gue itu nggak menjadi masalah ya buat Persija karena backupnya udah siap siapapun itu di posisi Alano. Tapi kita ngelihat Persija musim ini mengingatkan kita prestasi dan tune powernya itu mirip kayak Persija zaman Thomas Doll era musim pertama Thomas Thomas Doll Doll. di 2022-2023 yang bagaimana ball positionnya kuat, Iya. progresif passing ke depannya, presentasinya tinggi, terus juga bagaimana pemanfaatan peluang, semuanya tampil solid di segala lini dari belakang sampai depan. Itu mengingatkan gue 2 musim yang lalu, dan kali ini mungkin Mauricio Souza mendapatkan pemain yang tepat yang dia inginkan. Ini kan pemain-pemain yang Mauricio Souza ini pelatih yang ketika di Liga Brazil ini pelatih yang dihormati. Dalam artian ini pelatih memegang beberapa klub besar, Vasco da Gama, Red Bull Bragantino, dan beberapa klub di Serie B atau Serie C, Guarani, mungkin nama-nama yang cukup familiar ya bagi Faktor komunikasi juga nggak sih? komunikasi pengaruh. Karena, Ada total iya. 15 apa 16 orang Brazil Yang ada di Persija, tim dan manajemen. tim dan Cuman manajemen. satu doang pemain Jepang doang. Iya. Iya, tapi kemarin dia Iya, iya. nge-tweet ya, posting story gitu kan, dia lagi Oh iya, penyembuhan. lucu tuh. Dia nulisnya call me Rio Macinio. Marcinio. Karena Matsuminio Matsuminio. Praktis Ada. emang Persija punya 10 pemain Brazil sih. 10, Iya, 10 plus total. coaching staff dan interpreter ada 5 atau 6. Oh gitu. Total berarti 16 orang Brazil. Hampir 15 ya, atau 16. harusnya jadi kayak adaptasi juga makin jadi ya. Maksudnya udah nggak Memudahkan perlu- sih. Memudahkan karena Memudahkan. bahasa juga kan. Iya. Dengar-dengar katanya Jis sebelum permainan juga akan memutarkan lagu Pong. Pong Brazil. bener. Paso beso, paso beso. Paso peso ya. Paso peso. Tapi kemarin menarik ya, ngomong-ngomong lagu-lagu Brazil, biasanya kan Persija tuh musik listnya itu kan dari musik-musik band Jackmania ya, dan biasanya tuh yang nyetel lagunya Rizky Ridho kan. Iya. Kemarin udah mulai ada lagu-lagu Lagu-lagu Pong, Brazil. lagu lagu- Brazil. Tapi gua gak tahu judulnya Pong apa bukan ya. Iya. Cuma Maxwell tuh udah kayak ngeganti, terus gue coba boleh lihat di extra time-nya Persija. Itu Maxwell Udah judulnya ganti. apa? Udah mulai ada lagu Brazil. Iya. Udah tadi kan Persija Janeiro, bro. Udah Persija di Brazil ini. Sama sempat kemarin ada satu insiden di mana Rizky Ridho Paso peso. keluar. Iya. Iya, itu aku kemarin lihat tweetnya siapa ya? Udah dikonfirmasi, iya, mules gitu katanya. Iya, karena awalnya kan dia langsung lari ya. Kita Iya. nggak tahu itu kenapa dia langsung lari ke. Biasanya kan pemain yang langsung lari ke locker room setelah diganti kan pasti ada something ya. Iya. Entah dia mau langsung balik ke Surabaya atau apa, ngejar kereta, gua nggak tahu. Tiba-tiba kok ada lagi nih pemain abis match kan. Tiba-tiba pas lagi pemain-pemain Persija bikin konten, kenapa Mas? Perutku muter-muter. Pernah tuh Sergio Ramos juga. Sergio 2017. Ramos Iya. pernah. Tapi Gary dia- Lineker tapi dia- juga. Gary Gary Lineker. Lineker. Tapi dia gak diganti. Ramos tuh cuman izin Cabut, keluar cabut. kabut balik lagi. Cuma kemarin intensitasnya lagi tinggi. Jadi Iya. mau nggak mau diganti sama Hansa Muyama. Hansamu ya. Oh berarti kondisinya yang Ramos nge-4 ya? Apa? Nge-4 ya? Madrid Nge-4. main 10 dulu. Sengaja, Buat iya, tinggal bentar iya. ya gitu berarti. Tinggal Iya. bentar. dia tinggal bentar, gue udah tinggal terus kayak ya under 10 menit sih, 7 lama dong. Wah, anjir. lumayan 5 Kalau nggak salah udah nggak ada pergantian pemain juga soalnya. Iya, jadi dia mau enggak mau Agak sembelit berarti ya. disembelit itu. Bukannya Ramos gini, Dok. Apa?
Itu beda selebrasinya. Selebrasinya. Yang nggak ikonik Jerry Lineker kan yang meper-meperin ke rumput. Karena nggak kuat banget ya. Gila itu mah jijik banget. cuman mungkin sedikit sekilas ya. Gue mau nanya sama Bang Labib nih soal siapa tadi yang golin tuh Excel. Excel untuk tahu. Excel. Lu kan paling seneng banget dengan prospeknya dia kan. Iya. Nah gimana nih dengan gol? Iya, ketika gua tau kan Excel itu dari gua siaran Liga 2 ya, belum Liga 1 dulu waktu itu. Gua siaran waktu itu Sulut United. Iya. Gua bilang Sulut emang waktu itu banyak tuh nama-nama nama-nama Manado atau Sulawesi Utara lah. Tapi cukup terkenal Mahardika Lasut mungkin tahu ya. Iya. Terus mungkin Brian Pondak. Iya. Ada lah beberapa nama lah. Terus tiba-tiba ada Excel Runtukahu tapi mainnya kok ini banget nih. Clutch hero nih. Setelah gue naik ke Liga 1 gue siaran, dia pindah. Karena waktu itu Liga 2 aja selesai, Liga 1 masih ada setengah musim lagi, pindahlah ke PS Barito. Gue siaran, makin menjadi-jadi nih orang nih. 2,5 musim kalau nggak salah di PS Barito, nih pemain harus main di klub besar. Gue bukannya tidak memandang Barito ya, tapi menurut gue harus mendapatkan expose yang besar lagi, engagement dan juga intensitas yang besar gimana pun ketika semua tim mau lawan kayak Persija, Persib, Persebaya pasti punya semangat yang berbeda kan. Pasti ada intensitas yang tinggi yang diterapkan oleh setiap tim dan ini kayaknya harus main di tim besar nih. Gue waktu itu belum tahu bakal Persija tuh. Pas ternyata dia ke Persija dirumorkan dan dia tuh udah diincar sama Persija dari pertengahan musim 2024-2025. Oh, masih di Barito ya berarti? Masih di Barito dan ternyata jadi ke Persija dan waktu itu belum sempat latihan lama karena dia dipanggil ke Indonesia All Star Piala Presiden. Itu pembelian pertamanya Persija gak sih? Pertama Iya kan? Excel, inget golin lawan Oxford United, Iya. sundulan. Itu gol dia banget. Klinikal banget. Klinikal banget. Ada di ruang kosong yang dimana dia nggak dijaga. Dia kan tinggi 175-176 ya. Maksudnya dengan menghadapi backnya Oxford yang tinggi 190 bahkan ada back timnas, ex-back timnas apa gitu ya. Yang bagus juga tuh Oxford bisa dia kelabuin gitu. Dan ketika sebelum masuk ke Super League ketemulah Arema di friendly match. Brest dia cetak 2 gol. Jadi emang ini pemain emang punya potensi bagus. Sangat potensi ini pemain. Masih berapa tahun sih? Dia 98, 26 jalan 27. Kalau 98 Ya, 26 jalan 27. 26 jalan 27. Iya. Ya menurut gue pemain ini Prime-nya lah. lagi prime-nya satu, kedua udah dapat pengalaman cukup banyak di Liga Indonesia dan ini kesempatan Persija nggak perlu takut kehilangan. Mungkin kayak kemarin Maxwell diganti sama seorang Excel ataupun mungkin Gustavo belum fit bisa Excel. Bahkan Excel bisa main melebar juga. Iya. Berarti memang itu salah satu potensi tinggi Persija ya. Potensi sangat besar. Karena dia bisa bersaing dengan ya pemain-pemain luar juga gitu. Iya, dan dikasih kesempatan dia bisa menjawab. Bisa perform ya. Bisa perform. Nah, ngomongin perform, tim satu ini yang benar-benar perform banget Bentar, gue balik lu. Evaldo. Ini Evaldo nih legend. Ini backnya Persijap zaman Liga Jarum, Liga Super ya. Liga Super. Liga Super. Tapi ini jersey Tapi ini jersey tahun 2 tahun lalu ya? 2021 apa? Iya 21 kayaknya. 21. Ini 21 ya? Indra Arya pertama kali main di Persijap nih 21-22. Iya. Iya. Logonya masih begini. Iya, ini saya siaran bener ini logo pertama kali saya siaran. Match ya. Persijap berhasil menang 2-1 atas back-to-back champion Persib Bandung. Selamat, bagaimana nih Mas Gotama mungkin mau memulai karena kan ini gol di menit-menit akhir ya oleh Sudi ya. Sudi Abdallah menit 90 plus 3 atau 4 gitu. Ya, Tapi sebelum 90 plus gua 3. kesana mungkin gua mau nanya dulu. Lu sebenarnya dari awal pertandingan ini udah pede bakal menang gak atau gimana? prediksi kalau nggak imbang menang tipis. Tapi Draw. tapi aku nggak expect menangnya dengan cara seperti ini. Ini Iya. Titanic moment. Iya. Ya, aku cuma mau bilang selamat menyaksikan Persijap sepanjang musim ini. Karena mungkin akan lebih banyak momen-momen seperti ini di Liga Indonesia. Karena Persijap memang setahuku ya 2 pertandingan awal ya. Iya. Emang modalnya tuh ngotot. Ngotot aja. Ngoyo kalau orang Jawa tuh. Ngoyo. Ngosek ya. Ngosek, jangan ngosek. Ngosek beda ini ya. Ngosek. Iya, yang bisa kita lihat dari 2 pertandingan awal Persijap kan mungkin udah mulai ada yang ngeh kalau tipe permainan Persijap adalah pressing yang tinggi. High press. Kemarin sempat di-mention juga oleh komentatornya Liga 1, mereka bilangnya Persib benar-benar nggak dikasih ruang untuk berkembang, makanya mungkin itu yang bikin banyak
fans Persib juga ngira gelandangnya kenapa nggak perform kayak biasanya ya mungkin karena pressing yang dikasih sama Persijap itu. Bahkan dia bilang nggak dikasih lebih dari 3 detik lah bawa bola pemain Persib itu. Ya itulah di pressing orang kabupaten gimana sih Bro? Gitu lah. Gugup kan kalian kan? Ya kalau gue sih gue mungkin mau nambahin dikit ya. Ini Bang Labib ini tuh Persib Bandung mainnya 4-3-3. Iya, betul. Mungkin antara Bang Labib atau Bang Rahman bisa nambahin ya. Kalau Dan Marsilio Marsilio yang tadinya main center attack midfielder ini jadi left wing gitu. Iya. Apakah itu mungkin jadi salah satu alasan kenapa Persib Bandung mungkin midfieldernya juga agak struggle gitu? Iya, kalau gua lihat ya memang Coach Boyan ini kan tipe pelatih yang adaptif juga, punya tim manajemen yang bagus. Dia tahu dengan gelandang yang cukup versatile, entah bermain sebagai attacking left midfielder. Ini kan biasanya William Marsilio sama Bergwijn bisa swap di satu momen gitu ya. Yang satu jadi attacking, yang satu jadi left wing atau sebaliknya gitu. Etam pun demikian. Etam pun juga demikian, walaupun Etam memang banyak main di kiri gitu, di sayap kiri. Tapi memang kalau gue lihat kemarin pressing gila yang coba dibangun oleh Persijap itu luar biasa. Bahkan seorang Lucho dan Mark Klok ini nggak bisa menunjukkan kreativitasnya. Gue angkat topi buat nama-nama ini. Wahyudi Hamisi, Rizky Kingyun, Rizky Hidayat, dan satu lagi ini pemain yang mungkin akan gue tonton terus, Najib Yakubu. Ya itu pembelian terakhir Persija. Timnas loh. Timnas dari mana itu? Niger. Umur Niger. Masih umur 25 dan masih umur 25. dia tuh kayak datang paling telat. Dia nggak sempat main uji coba beberapa kali yang ada. Preseason gak ikut lah. Iya, terakhir lawan Persipura pun dia nggak ada. Tipikal strikernya di gimana tuh dia? Apakah dia holding, dia pivoting? left wingback, LWB. Ya, menurutku dia tradisional banget, tradisional player. Jadi kemarin tuh ada sempat beberapa momen kayaknya dia emang nahan untuk gak banyak overlap. Karena dia tahu siapa yang dia hadapi gitu. Di kanan kan kemarin sempat yang sama Etam, kemudian babak kedua Etam diganti itu kan? Iya, Etam diganti sama Sadil. Nah, waktu Sadil tuh dia udah bener-bener nggak ada overlap. Iya, dan ya buktinya kelihatan Sadil pun nggak banyak bisa kasih berkreasi. Iya, cuman yang menit terakhir doang tuh kecolongan umpan dia yang ke siapa yang akhirnya penalti? William Barros. Iya, William Barros yang akhirnya dilanggar sama kiper Persijap. Iya. Tapi gue juga salut juga sih sama siapa Moura Rodriguez, kiper Persijap juga tampil luar biasa. Jadi gini gue ngelihatnya tuh pendekatan dari pelatih Mario Lemos nih bagus banget. Dia tuh ngebawa pemain-pemain yang setidaknya dia tahu sebelumnya bermain di mana. Mario Rodriguez, sebelumnya Rodrigo Moura. Gue bilangnya Rodriguez lagi. Rodrigo Moura sang kiper juga. Terus juga gue lihat di belakang ada siapa? De Brito, itu kayak nama Diogo Brito. De Brito ya? Diogo Brito sama Douglas Cruz. Itu kan secara bahasa juga mempengaruhi ya, komunikasi dengan bahasa Portugis. Karena gue ngeliat juga pendekatan emosional yang dibawa sama Coach Mario Lemos. Terus juga di depan tiba-tiba ternyata masih mempertahankan ikon musim lalu yaitu Rosalvo juga. Ditambah Alexis Gomez dan Carlos França. Nama terakhir ini tiba-tiba tampil meledak di 2 laga. Betul. Ini pertandingan 2 gol. 2 gol di penghujung laga lawan PSM kan. PSM betul di penghujung laga. Gue ngeliat apakah pemain ini bakal menjadi kunci utama Persijap di lini depan. Aku justru kemarin beberapa kali nonton uji cobanya yang aku benar-benar ada harapan adalah Alexis Gomez. Iya, yang mana dia main di tengah nggak kenal capek. Di mana dia ngimbangin Hamisi dan juga Rizky Kinyon. Sorry mas, gue potong dikit. AMF kan kemarin ditaruh. AMF. Tapi dia turunnya tuh jauh banget. Deep down-nya jauh. Iya, cukup sering bantu pertahanan, track back-nya juga gila gitu. Nah, tapi ternyata Carlos França yang aku lihat di uji coba kurang menjanjikan. 2 pertandingan ini benar-benar ngasih jawaban yang kalau Jawa apa ya? Honor rupo. Apa tuh artinya? Ada harga ada rupa. Iya, ada harga, ada kualitas. Oke. Kan digadang-gadang katanya dia adalah salah satu pemain yang termahal yang ada di skuad Persijap musim ini. Karena di Transfermarkt pembeliannya dari mana? Carlos França ini setengah juta euro. Dari mana pembeliannya? Dia dari Liga India apa ya? Mohamedan. Iya itu. Pokoknya Liga Super India. Mohamedan SC ya. Beberapa pemain ini sempat main bareng si Elvis Sahi, Alexis Gomez, kemudian si Carlos França ini main di Liga India yang mana itu adalah
habitatnya Coach Mario Lema sebelum di Iya. Persijap. Dia tuh sempat jadi asisten pelatih di Liga India. Ya ini ternyata dia lumayan cukup punya banyak portofolio dan CV yang bagus ya. Ini Iya, ada Santa Cruz juga pernah sama Cianorte juga. Ini udah Udah berpengalaman lah. Mungkin Iya. kalau gue mau nambahin dari Iya. perspektif Persib kenapa kalah ya. Iya. Secara taktik udah tadi dijelasin juga, tapi yang mungkin gak diomongin secara psikologis Persib juga itu kan Iya. dia harus melakukan perjalanan darat Darat, 8 jam betul. gitu. 8 Oh jam iya itu benar. menguras Naik bus ya. naik bis. perjalanan darat. Nah ini sebenarnya nih Persijap nih. Tricky juga Tricky. buat away ke Jepara kan Karena kan nggak ada cara lain untuk ke Jepara selain Iya. jalur darat. Even naik kereta dulu sampai Semarang tuh agak capek juga tetap ya. Iya, Semarang ke Jepara juga harus lewat Demak yang mana Aduh. kadang macet bisa 4 sampai 5 jam perjalanan. apalagi kalau pesawat juga kan Persib juga harus ke Majalengka dulu kan. Iya. Kalau Iya. dari Bandung ke Majalengkanya terus di Jawa Tengah Masih juga. turunnya di Semarang lagi atau Iya. kalau mau pakai pesawat kecil turun Karimun Jawa mau. 9 jam tuh. Dari Karimun masih ke Jepara naik kapal. Berapa jam tuh, Bos? Masih normal 4 jam. Waduh, jauh juga. Selain itu juga ini mereka kan habis menang lawan Manila di GER 2-1 tuh menguras fisik Cukup, dan iya, tenaga iya, juga. iya. Lawan Semen Padang 2-0 juga itu sampai menit terakhir baru Febri memastikan kemenangan. Betul. Dan kalau Jepara itu kan dalam pikiran mereka itu Persib Bandung gitu. Kalau Persib itu sebelum melawan Jepara itu di kepala dia ada Lion City Sailors dari Singapura, Selangor. ada Selangor, Bangkok. Oh, iya, ada iya, juga Bangkok. Bangkok United. Jadi emang Kepecah, pressure tinggi kepecah juga ya. ya. Dan mereka setelah mendapatkan penalti menit 90 plus 2 itu ngerasa ya udahlah kayaknya bisa nih 1 1 poin poin udah. gitu Iya. lumayan. Aman nih, aman. Udah capek secara fisik dapat 1 poin lewat penalti udah ternyata dia secara organisasi permainan di terakhir antara mau zonal atau mau man to man marking pecah. Hilang fokus aja ya. Akhirnya ada yang nyalakan hand, ada yang kalau dari perspektif gue sendiri sih ngelihatnya emang itu ngerasa udah nih kita 1 poin alhamdulillah Iya, banget. Perjalanan walaupun lawan tim promosi tapi ini Berat memang, gitu. berat loh. memang. Iya. Tapi kalau gue lihat ya tambahan tadi kan banyak yang mengatakan menyalakan hand. Sebenarnya tuh hand itu pucuknya. Kesalahan tuh pucuknya di hand. Sebenarnya dari awal adalah itu kan cuma 4 sentuhan. Iya. Rodrigo Dari Maura, Rodrigo langsung ke Rahmat Hidayat, Ya. Diki Kurniawan. Rahmat ke Nah, Diki. ketika di Diki Kurniawan ini Sekuensa ya, sorry Dok. Ini gak ada yang motong Dok, nggak ada yang ngehajar dalam tanda kutip ya, nggak ada yang dilepas gitu aja. iya, nggak ada yang mutus serangannya Diki Kurniawan. Lucu tuh udah abis nafas di Nafas, situ. iya. Clock juga, pokoknya lini tengah udah abis Iya. nafas. Kecapean Diki bener. Kurniawan masih kan pemain Masih baru menit berapa masuk ya? lah iya. Ya pokoknya baru masih segar lah. Setelah penalti baru masuk. Diki Kurniawan bareng Iya. Sudi Abdallah kan? Iya. Nah, berarti kan masih seger banget. Dia melakukan satu larian cepat ke depan, tiba-tiba bola di diagonal kan. Gue kira Rahmat Hidayat yang ngambil. Sudi gue kira offside. Pas Sudi kok wasitnya nggak ngangkat kan? Harusnya kan soalnya jelas ya, Iya. izhar banget gitu. Zoom out Set, hand nyangkut di ujung. Enak banget one on one langsung. Tapi aku mau sedikit nambahin. Jadi selain nama-nama yang tadi disebut sama Mas Labib, aku juga mau ngasih apresiasi buat Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat bener-bener dia di antara kuartet 4 itu si Najib, Brito dan juga Douglas Crash. Menurutku 2 pertandingan yang paling Stabil, konsisten si Rahmat Hidayat. Ini pemain asal Jawa Barat nih, Rahmat Hidayat. Dia nih. sempat di Persib Akademi. Akademi betul. Iya, kemarin kan ada sempat satu momen di mana dia ambil lemparan ke dalam Iya. yang mau langsung ke kontak penalti. Iya. Ada Robby Darwis. Ada Robby Darwis di sini lagi nggak tahu benerin sepatu apa, diliatin gitu. Dia ketawa, dia kayak ini teman Jangan gua nih. teman-teman Iya. Bahas dari akademi, akademi ya. Iya. akademi sama Robby Darwis. Iya, iya, Terus iya. juga Rizky Hidayat juga yang tadi gue udah sebut nih legendanya Persijap nantinya mungkin ya. Iya. Ini adalah tahun 2017 pernah ada di roastingnya Persib senior nih. Walaupun waktu itu nggak perform. masuk akhirnya. Iya pada akhirnya nggak masuk tapi ternyata rezekinya di Persija. Jeporo. Kalau Dia- gue pengen ini mengapresiasi Noel dan Liam Gallagher sih karena setelah mereka reuni kebangkitan Persija langsung terjadi kan. Wah, Still a little baby, you gotta be the one that saves me. Ya. Tapi dapat aja gimmicknya. Dapat ya. Tapi bener tadi, aku ngerasa emang musim ini siapapun yang lawan Persija
kita dari tim Persija punya privilege adalah pasti tim tamu akan Kelelahan duluan. kelelahan, pasti ada masalah sama fisiknya. Iya. Itu manfaatin itulah, ya. iya. Itu harus itu bisa dimanfaatin dan- sama Persija. Semua yang kemarin prediksi yang bakal degradasi Persijap, even masih ada 32 game lagi, boleh ditarik. Boleh Iya. ditarik. Persijap ini bisa menjadi satu komoditi yang luar biasa, satu entitas, satu klub yang bisa menjadi ini Black Horse atau kuda hitam musim ini. Targetnya mah at least stay aja ya. Stay papan tengah. Ya apa ya? Emang dari dulu kan Persijap kalau di Zaman Super League. iya itu kan memang sering jadi kuda hitam lah. Kuda hitam. Ya memang kita Jadi kalau kembali ke habitatnya bahasanya betul, gitu. kita emang udah biasa ngukir papan kayu. Iya, iya. Tapi kalau di sini kita akan ngacak-ngacak papan klasemen. Oh, man, damn. Itu dia. Oh, Yo. sabar. Ya, tadi itu Bang Mas Gautama udah bilang tentang papan klasemen. Ini mungkin gue jelasin dikit tentang papan klasemen. Sekarang Persija Jakarta masih di peringkat 1, Yap. disusul Borneo, Arema, PSM Yogyakarta dan Malut United. Tapi gue juga bakal jelasin beberapa pertandingan lainnya yang Jeporo mungkin tadi di peringkat berapa? 5 dong. peringkat 6 di bawah Malut United. Beda diferensial segol kali. Beda diferensial gol sama Malut United. Oh, Oh, iya. beda ini ya. Beda gol doang. Poinnya sama. Iya, betul. Poinnya sama, itu 4 poin tuh Arema, Produktivitas PSIM. gol, produktivitas Ya, gol aja. Arema, PSIM, Malut, Persijap dan Rabu itu disusul sama Persib Bandung peringkat 7. Nah, terus pertandingan lainnya yang mungkin gak kita bahas itu kemarin ada Semen Padang 2-0 lawan Dewa United. Tadi udah sempat bahas dikit soal bis-bisan. Iya. Habis itu ada Bayangkara Indonesia lawan PSM Makassar 1-1, Persik 1-2 Madura United. Lalu ada PSM Yogyakarta seri lawan Arema dan juga PSBS Biak kalah sama Borneo Samarinda. Tapi sebelum itu kita mau preview match. Mungkin bisa dibilang big match Big match. antara Malut. Persija lawan Malut. Oke. Di JIS berarti ya. Di JIS. Di JIS, dan mungkin gue mau nanya sama Mas Labib ya, Bang Labib, Mas Labib. Kan ada Mas Lama. Mas Iya. Tama. Ini tuh kemarin kayaknya waktu Persija lawan Persis Solo nih 3-0 itu dilihat kayaknya Jordi Amat main di center defense nih sepertinya. Iya. Apakah memang dia udah bakal diproyeksikan bakalan tetap bermain di situ atau ya ini buat ngisi kekosongan aja tuh Iya, gimana? karena memang Persija setelah kehilangan Ondrej Kudela ya yang menjadi salah satu CB asing dalam 3 musim terakhir memang harus ada suksesornya. Tapi tiba-tiba bisa mendaratkan satu pemain besar bernama Jordi Amat, itu satu blessing buat Persija. Jadi Persija nggak panik lagi karena bisa nggak perlulah ngambil pemain asing lagi karena memang levelnya seorang Jordi Amat juga levelnya udah level pemain asing yang top grade gitu. Jadi menurut gua kedepannya mungkin dengan formasi quarterback atau dengan 4 back sejajar seperti Jordi Amat dan Rizky Ridho akan menjadi pair utamanya Macan Kemayoran Iya. di musim ini. Walaupun tanpa Alano, apakah lu merasa pede melawan Malut United yang di mana tadi kita juga sempat bahas bagaimana Ciro, Tyron, ada David da Silva, Sayuri. Iya. Ini mungkin bisa membahayakan lini belakangnya Persija Oh, juga. gitu. sangat bisa karena gimana ya? Tapi yang menarik adalah sejak kedatangan Malut United di top tier Liga Indonesia di musim lalu 2024-2025 dalam 2 match itu Malut United belum bisa mencetak gol ke gawang Persija. Karena skornya ada 0-1 di Kiraha, Persija menang, dan 0-0 di JIS. Berarti ini seharusnya bakal bagus buat Persija ya. Ya, rekor impresif buat Persija walaupun Malut United sedikit berbeda komposisinya dengan musim lalu, Iya, apalagi iya. musim ini kedatangan yang tadi lu bilang Udah bagus semua nih paketan Persib. Tiron, DDS dan juga Ciro depan, Betul. Fransa di belakang, ini akan menjadi tambahan amunisi buat anak asuh Henry Susilo. Tapi main di JIS Persija juga tampil luar biasa. Iya. Musim lalu 6 game, 5 kali menang, 1 kali draw. Di musim ini udah 1 game menang lagi, juga punya pemain ke-12 alias The Jackmania pasti ini memberikan teror. Apalagi gue selalu bilang teror di JIS ini direct loh, nggak jauh. Jujur kalau misalnya Deket-deket stadion lah, kayak Old Trafford gitu GBK kan jauh ya, ada Iya. jarak yang cukup jauh. Ada Kalau di- running tracknya. ada tanpa running, trek lari. ada track lari. Kalau di JIS nggak ada sama Iya, sekali. iya, kayak Old Trafford. Kayak Old Trafford mungkin Emirates. lu ngeliat Yakob Sayuri walaupun lu nontonnya di Tribun Timur itu rasanya kayak ya lu kayak nonton MU. Kayak kuping lu di sebelah gitu ada ini. Iya ya. betul. Kalau lu nonton MU terus lu ngeliat Mason Mount ngedribble tuh benar-benar di depan muka lu. Iya. Dan ini teror yang luar biasa yang bakal diberikan oleh The Jackmania, dan teror wajar lah namanya juga supporter home ke tim lawan tapi masih di dalam koridor yang sehat gitu. Terus itu yang bisa nampaknya bisa menjadi
Pemicu ya? Enggak, pembeda mental yang didapatkan oleh Persija dan juga Malut United. Iya. Tapi terlepas dari itu ya, itu kan faktor non teknis ya. Kalau faktor teknisnya balik lagi ke atas lapangan, 4-3-3 Persija ini semakin solid. Mauricio Souza ini hobi banget emang dengan formasi 4-3-3. Tapi Malut United gua ngelihat Tristiawan sih yang bisa dieksploitasi. Kan Iya. tapi musim lalu Tristiawan sama PSIS ini dapat 29 game. At least di usia 21 tahun dia udah dapat pengalaman yang sangat benar. Iya, tinggi ya. Benar. Tapi kita akan melihat tandemnya WB Mar Angulo bisa nggak untuk tektokan sama Saling backup ya. saling backup nggak? Ini kuncinya nih. Kalau misal dua pivot ini bisa didobrak sama Gustavo França, sama Maxwell, sama Arliansa Witan ataupun Van Basten Souza, ini bakal jadi masalah buat Safrudin Tahar dan Gustavo França-nya Malut. Jadi bisa dibilang siapa yang megang lini tengah kayaknya akan dominasi di Iya. pertandingan kali ini ya. Karena itu kuncinya. Karena kenapa? Kalau gua ngelihat lini tengahnya Malut United juga cukup cukup punya peran sentral karena dari lini tengah mereka bisa mendistribusikan bola ke Yakob, ke Yance, Ciro, Tiron. Tiron bisa datang dari second line, Dari Silva second- tinggal nunggu defensive line-nya aja gitu. Nah, itu menurut gua. Ya, Gimana, Man? dan gimana nih Bang Rahman dulu kan katanya rencana mau nonton nih. Iya. Gimana nih soal Persija nih? Soalnya kalau dari segi waktu dan gue belum pernah datang ke stadionnya Anak Abah. Anak apa? Apalagi yang Persita kemarin kelewatan karena kondisi badan gak enak. Oh Kayaknya iya. pengen. Rencananya kemarin ya. Iya, tapi ngelihat Rizky Ridho Masterclass. Wih. Entah sih berencana mau nonton atau enggak. Tapi secara mau ngelihat Liga Indonesia saat ini secara wide perspektif gitu maupun yang review kemarin dan preview yang game sekarang, gue mencatat suatu statistik yang menarik nih, hashtag Opta Rahman. Iya, Opta Rahman. Keluar lagi nih Opta Rahman nih. Dari 20 pertandingan yang terjadi 14 gol yang berlangsung pada menit 90 ke atas. ya. Wow. Jadi itu artinya gue nggak akan bilang kalau nonton Liga Indonesia tuh sampai akhir, karena gimana pun melakukan sesuatu kan dari awal sampai akhir sebaiknya kan. Tapi yang pengen gue tekankan itu Liga Indonesia saat ini menawarkan keseruan sampai pertandingan sampai menit terakhir itu. Iya, sih. iya. Biasakan nonton Liga Indonesia sampai akhir Ah, deh. gitu. Jadi ini buat para penonton yang mungkin masih skeptis, mungkin ada para pendengar regular box to box nih yang belum nonton Liga 1, coba deh iseng nonton, apalagi kayak ya Persija itu, atau mungkin nih yang nextnya nih bakal seru adalah PSIM lawan Persib Bandung juga. Iya, ini. Kayak Persib sama Persija kemarin kan 2 gol terakhir terjadi menit 92 dan 93 dan Iya. tadi yang juga sempat disinggung pertandingan Malut lawan Bali. itu kan juga 90 plus sekian yang gol terakhir 90 plus kira-kira. 10. Betul. Nah, ini PSIM lawan Persib Bandung di away lagi nih Persib Bandung. Apakah ini bisa meraih 3 poin nih atau Nah ini dia dari sulit nih? dari Jepara ke Jogja juga lumayan Jauh, PR nih. PR Iya. jauh Iya, juga iya. ya. Perjalanannya nih. Persib Bandung. Iya, Persib Iya. Bandung. Tapi ini mainnya hari Minggu ya. Jadi harusnya sih ya mereka bisa istirahat Ya, lumayan. mungkin ya. Sebenarnya Persib tuh yang yang gue perhatiin ya, Persib tuh sering kali sebenarnya sebelum-sebelumnya tuh menggunakan Bandara Halim bahkan sebagai moda transportasi udara. Tapi kan lu tahu sekarang Bandara Halim lagi ditutup lagi kan. Iya. Buat penerbang komersil ada cuma nggak banyak Iya, gitu. nggak banyak. Nggak banyak. Jadi bisa ada kemungkinan Persib ke Jogja ini Iya. moda transportasi umumnya antara kereta. Apa udah stay dari Jepara ke Jogja? Gue belum lihat ya, gue belum lihat, nanti bisa dicek juga. Tapi kemarin pakai bis bagus itu. Bagus iya, sih, bisa emang. bagus mungkin ya. Sleeper ya. Karena dari Bandung Iya tuh mungkin ya bisa ya. Biar Bisa. nggak terlalu capek. ya. Karena klub-klub di Liga Super Malaysia kan yang perjalanan yang nggak jauh pakai sleeper bus tuh. Iya, nggak mungkin juga kan bis 22 atau yang deket-deketan. Iya, capek juga kan kalau kayak gitu. Cuman kalau lewat jalan Jawa Tengah tetap nggak nyenyak sih tidurnya sih. Iya sih, tol pun ya. Iya, jalannya begitu. Iya, banyak lubang. tapi apapun itu mungkin itu udah challenge buat Persib. Jadi menurut gua memang ini akan menjadi tantangan luar biasa buat anak asuh Boyan Hodak. Mereka habis kalah dari Persija, udah ditunggu sama PSIM yang belum kalah di comeback mereka setelah 17 atau 18 tahun. Akhirnya balik lagi ke top tier. Ini bisa dikatakan mungkin akan ada semangat juga dari tim Laskar Mataram. Ya. Bagaimana mereka tampaknya sudah siap untuk menjamu Persib Bandung, apalagi kita tahu pelatih mereka Jean Paul van Gastel juga dalam 2 laga terakhir ini menunjukkan karakteristik Belandanya banget ketika mereka tahu
bagaimana main defense counter atau bagaimana ketika mereka harus membutuhkan gol ketika melawan Arema, mereka coba main total football dan itu ditunjukkan oleh PSM Yogyakarta. Dan PSM Yogyakarta diisi pemain-pemain yang sudah hafal juga rimba bola Indonesia, Ezequiel Vidal, Ze Valente, Nermin Halyeta. Ini 3 pemain yang bakal menjadi kuncinya Laskar Mataram, tapi Persib Bandung juga pasti punya motivasi. Nggak mungkin mereka mau kalah back to back. Iya. Tapi beban juga ada di Persib Bandung karena yang mereka lawan adalah 2 tim promosi. Betul, Gengsinya betul. gengsinya. Betul, Dan main betul. kandang. Iya. Main tandang sih. Dan kandang semua dua-duanya ya. Iya, Ini main makanya tandang. kalau misalnya kalah mungkin makin ngedown lagi mungkin. Iya, ini efeknya bakal Pressure buat hand-hand. pressure buat yang melakukan blunder. Iya. Ini mana nextnya Persib Bandung masih ngelawan Borneo juga tapi di home. Home, Itu 31 Agustus. Tapi ya. Borneo tetap Borneo, Pak Peralta semua. Baik yang bilang ini Persib salah ngambil orang nih, harusnya Mariano Peralta yang direkrut bukan Berks. Iya, oke. Jadi itu tadi dari Liga Super League, hampir Liga 1 saya ngomong. Iya, Super Liga League Super League ya, Super League Indonesia. Iya. Dan ini mungkin singkat aja, ada Iya. pemanggilan pemain timnas Indonesia buat FIFA Matchday bulan September versus Kuwait dan juga Lebanon. Udah Ini keluar udah keluar ya? semua nih, ada keluar. Nadeo, Hernando, Audero, Yang gak Rido. keluar Martin Paes dong. Udah. Yes. Wow, kemana kamu Martin Iya, Pas? betul. Hapner juga ada, Hilgers, Walls, Verdong, Jakob Yance, Iya. Dan James, Joy Pelopesi, Beckham Putra, Nathan Coon, Egi Maulana Fikri, Iya. Kambuaya, Kambuaya. Tom Hai, Kevin Dix, Eleanor Renders, Ramadan Sananta, Sain Patinama, Ragnar Oratmangun, Marcelino, dan ini yang paling menarik menurut gua, Mark Locke dan juga Stefano Lillipali dipanggil. Iya, nih ada Beckham dan juga Etam Mark Locke ya. udah Kalau Etam dipanggil. sih udah oke lah, lama-lama akan mendapatkan momentumnya Pasti, di ya, timnas. Cuma Mark Locke ini. kita lihat nih pemanggilan kembali Mark Locke, tapi kan ini pemain belum tentu semuanya masuk ke Iya, buat line up ya. Iya, Ini iya. buat yang FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon, tapi memang kemungkinan besar Mark Locke mengisi posisi dari Ivar Jenner ya. Iya, Ini iya, antara iya. Ivar Jenner ke kualifikasi AFC U23 atau memang kondisinya lagi nggak bugar. Iya, benar. Oh, dia diturunin ke yang under 23 Under berarti. 23 karena akan menghadapi Korea Selatan, jadi ada perbantuan dalam tanda kutip dari Ya. pemain senior seperti Rafael Strike dan juga Ivar Jenner. Walaupun kita lihat Justin Hapner yang sebenarnya umurnya eligible ya untuk main di U23 ada di tim senior. Iya, iya sih. Iya. Cuman memang siapa kalau bukan Justin Hapner gitu? Iya. Yang Tapi mungkin lebih bahkan percaya. Jordi Amat pun masuk lagi loh. Iya, Iya. Jordi Amat lagi dapat performnya, dapat momentumnya Persija. lagi. Iya, iya. Karena main 4 break ya pasti Jordi Amat bakal kepake lagi Bisa kan. dipakai, bisa dipakai. Messi Hilgers juga bisa kepake lagi. Ternyata Rizky Ridho juga nggak ada masalah main 4 back walaupun lama main 3 back sama Persija dan juga timnas di era sebelum kepelatihan dari Kluivert. Patrick Kluivert. Tapi ini kiper nih. Kiper Ya, ya, nggak ada kiper Nadeo sosok. dan juga Hernando Ari dan juga Audero ya. Ini Nggak ada kalau- sosok Martin Pas nih. Iya benar. Nah ini dia nanti Jarak bakalan- mungkin ya, faktor jarak ya. Mungkin Faktor kali ya, jarak. karena Mungkin. USA ya dari Iya, Dallas. kita belum dapat info up to date-nya karena Betul. ketika kita tag ini baru banget keluar ya. Baru banget ya, baru 2 jam yang lalu dan ini 5 September 2025 Indonesia lawan Kuwait di Iya. jam setengah 9 malam dan juga 8 September Indonesia lawan Lebanon Lebanon. di jam setengah 9. Jangan lupa didukung ya timnas kita ya. Betul. Dua jangan lupa laga yang didukung. bermain di Surabaya, bukan di Jakarta. Oh di Surabaya Di semuanya? Surabaya. GBT. Iya. Jadi buat orang-orang Wani, Area-area Surabaya. area-area Surabaya Tapi buat yang di-support langsung. mungkin sedikit agak kecewa gitu ya mungkin ya. Hmm? Walaupun 2 tim yang down ini dari Timur Tengah karena ini kan persiapan buat lawan Arab Saudi dan Ya, Irak. kan. Yep. Gue berharap sih sebenarnya uji cobanya tuh di Timur Tengah gitu Di tandang ya, dapat tandang. Oh biar lebih iklim. berasa feel-nya. Iya, Iya, iklim. iya, benar sepakat. Walaupun tahu juga akan kesulitannya nggak semudah itu melakukan uji coba di Kesulit- negara iya, lain karena kan sulitannya biasanya kita yang ngundang aja kan. Iya, benar. ada info Martin Pas lagi cedera. Oh lagi cedera ternyata. Oke. Jadi diistirahatkan dulu dan diganti sama Emil Audero. Hernando dan juga Dan Nadeo. Hernando Ari ya main di rumahnya sendiri tentu Iya juga. sih, Oh, iya, di benar, GBT. benar. Nah, Ya, mungkin Akan bisa. ada kebanggaan tersendiri kalau dia yang Iya. main ya. Iya tentunya dan kemungkinan besar GBT full house. Full house. Harusnya sih, harusnya. Harusnya full house. Ya, itu dia tadi dari umpan tarik episode kali ini. Tadi kita udah bahas putar Super League. Yap. Kita udah bahas juga timnas Indonesia. Nah, tinggal kalian yang jangan lupa untuk like, komen juga di bawah menurut kalian perlu bahas apa lagi dan juga Yap. share video ini mungkin ke teman-teman yang di Jepara ya. Iya.
teman-teman di Jepara, yang Teman-teman mau- di Jakarta, Surabaya, semuanya, Manchester. Manchester, Manchester, Mekah, semuanya. Madinah semuanya lah. semuanya yang mungkin lagi pada homesick ya kan. Iya. Ya kan, dan apalagi yang pada dengerin lagi pada pulang kerja capek-capek demi tunjangan. Nah, ini kan Ya. dengerin ini aja umpan tarik, saksikan terus di setiap minggunya dan juga gua cabut, Mas Kosoba cabut, Bang Labi cabut dan juga Bang Rahman cabut. Thank you semuanya udah dengerin umpan Terima tarik. kasih. Thank you. Terima kasih Sampai Mas. ketemu.